sini. Kita panggilkan Kak Dita. Apa sih yang bisa aku ambil pelajaran dari ikut organisasi untuk aku terapkan di akademi? Hai semuanya, Bertemu dengan Tiara di sini dan Putri di sini. di acara podcast Network IKM Stikers Nasional. Pada podcast kali ini kita ngobrol santai-santai aja ya Kak Tiara ya. Oke. Ngomong-ngomong, kita mau ngobrolin apa sih pada podcast perdana kali ini Kak? Pada podcast perdana kali ini kita mau ngomongin tentang akademik atau organisasi. Mana sih Kak yang lebih penting? Untuk tahu jawabannya mungkin kita langsung panggilin tamu yang sangat luar biasa aja ya Kak ya. Ada bintang tamu hari ini. Oke, langsung saja kita panggilkan Kak Dita. Halo Kak Dita. Kak Dita. Kak, gimana nih Kak kabarnya Kak Dita? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi dari rumah? Tadi dari rumah. Dari rumah. Kalau boleh tahu Kak Dita puasa hari ini atau besok? Hari ini belum. Saya ke Oh, pemerintah. besok. Oh iya, karena hari ini udah mulai puasa ya. Jadi kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga puasanya lancar sampai akhir. Selanjutnya, Kak Dita, kalau boleh tahu kan mungkin kalau dari kita udah kenal nih Kak Dita siapa, tapi mungkin dari teman-teman belum kenal nih Kak Dita itu siapa sih, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak? Oh ya, sebelumnya perkenalkan aku Dita Nafasa Putri. Kebetulan mahasiswa Prodi D3 TLM juga sama kayak teman-teman pembawa acara kita hari ini. Dulu juga anggota IKM. Kalau boleh tahu sekarang Kak Dita semester berapa Kak? Sekarang semester 6 tingkat akhir. Wah, KTI berarti ini Kak? Ya KTI ya. Wah, semangat Kak Dita. Semangat. Semangat. Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan apa sih Kak Dita sekarang? Sekarang itu sibuknya KTI pasti kan. Pasti. Kebetulan udah penelitian, tinggal nyusun hasil sama pembahasan aja. Terus karena kita udah luring ya, udah masuk, sibuk kuliah juga praktikum. Terus masih sibuk organisasi juga di luar, ada satu masian. Udah sih itu. Wah, padat sekali Kak Dita ini. Kalau boleh tahu ya Kak, tadi kan banyak banget nih acaranya Kak Dita nih dari dalam kampus maupun di luar kampus. Nah itu untuk manajemen waktunya gimana sih Kak? Kalau dari aku, manajemen untuk bagian waktu dari kuliah, organisasi di luar juga kayak ada jadwal sih, schedule kayak udah harus diplotin nih, kayak kalau ada kuliah dari jam segini sampai jam segini, berarti itu nggak bisa buat kayak ikutan rapat gitu kan sekarang organisasi aku di luar, otomatis tuh berhubungnya sama pihak luar, bukan sama pihak kampus lagi. Jadi kayak jadwalnya tuh lebih ke malam sih kalau ada rapat-rapat sekarang gitu. Jadi kayak pagi ke siang atau ke sore itu lebih fokus ke kuliah. Oh gitu. Nggak sih Kak Dita mungkin keteteran antara organisasi sama tugas kuliah gitu Kak? Kalau ditanya keteteran, pasti pernah keteteran, apalagi di semester 2. Di semester 2 itu, di semester 2 menjelang akhir mau naik ke semester 3, itu masih di KM, udah naik ke Senat, terus di Imatelki juga. Nah itu jadi kayak peralihannya itu masih riwah gitu. Jadinya tuh sempat keteteran di situ, tapi karena udah komitmen juga dari awal tentang organisasi sama kuliah, jadi semuanya dibawa enjoy aja sampai ya ngalir gitu aja sih kalau dari aku. Kak mau tanya juga nih, kan banyak juga ya dari teman-teman mungkin cuma nggak ikut organisasi, cuma kuliah aja. Kalau buat dari Kak Dita sendiri tuh apa sih alasan Kak Dita yang pengen ikut organisasi walaupun di tengah kuliah yang sangat padat ini di Stikes? Kalau dari aku, alasan kenapa aku join ke organisasi, yang pertama itu mau cari experience, pengalaman, terus cari kesibukan juga, sama cari teman-teman baru gitu.
Kalau tema teman-teman hari ini kan mana sih yang lebih penting antara organisasi sama akademik? Iya. Nah, sebenarnya ini tema yang bagus sih menurut aku buat diangkat. Tapi kalau dari aku pribadi, mana yang lebih penting? Keduanya sama-sama penting. Menurut aku organisasi dan juga akademik itu nggak bisa disandingkan. Nggak ada yang harus dinomor satukan atau dinomor duakan. Karena mereka pada dasarnya itu bisa disandingkan. Jadi kalau mereka disandingkan dan balance itu akan jadi lebih baik daripada kalian harus memilih mana yang lebih baik dari organisasi dan juga akademik. Gitu sih. Iya, luar biasa sekali jawaban dari Kak Dita ini. Tadi kalau boleh tahu Kak, tadi kan di organisasi luar kampus tadi ikut Organisasi luar kampus dulu waktu tingkat 1 itu ikut Timatelki, tapi kalau Timatelki. sekarang itu FL2MI. oh itu berarti itu kayak apa sih Kak organisasinya itu? Kalau yang FL2MI ini adalah karena aku kemarin juga di Senat Mahasiswa. Jadi tuh naungannya Senat Mahasiswa tingkat wilayah. Oh, Kalau IKM kan Iya. punya naungan di Matelki nih. Nah, kalau di Senat Mahasiswa juga punya naungan namanya FL2MI. oh gitu. Jadi masih lanjut di lingkup kayak senat gitu ya Kak? Iya, masih di legislatif. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih keuntungannya ikut organisasi, apalagi Kak Dita ikutnya kan nggak cuma satu. Nah, bisa dijelaskan sama teman-teman. Manfaat ikut organisasi kayak sebenarnya teman-teman banyak sih manfaat dari ikut organisasi sendiri. Yang pertama, experience. Pengalaman tuh pasti. Karena pengalaman tuh nggak bisa diulang. Kalau teman-teman nggak ikut organisasi pun juga nggak dapat pengalaman yang kayak teman-teman ikut organisasi kan. Terus yang kedua, teman-teman baru. Kalau teman-teman tuh punya organisasi yang di luar kampus, otomatis punya teman-teman di luar kampus. Makin banyak relasi, makin bagus juga buat kedepannya. Terus kayak ketika kalian jenuh di kehidupan perkuliahan, di akademik, kalian tuh bakal ketemu orang-orang di organisasi tuh kayak seneng, kayak beban di akademik kalian tuh hilang. Jadi kayak organisasi juga bisa jadi tempat buat healing. Hobi juga ya Kak? Hobi juga. Oke, tadi kan udah dari keuntungan ya. Kalau mungkin dari Kak Dita pasti kan ada kerugian nih. Mungkin dari teman-teman juga alasan buat nggak ikut organisasi mungkin juga itu. Nah itu dari Kak Dita tuh kerugiannya kira-kira apa sih yang selama mengikuti organisasi, terus cara menanggulanginya gimana gitu? Kalau dibilang kerugian, kalau menurut aku pribadi ya, aku tuh nggak punya kerugian sama sekali ketika ikut organisasi. Mungkin kalau orang mahasiswa bilangnya ada yang kura-kura sama kupu-kupu. Iya. Kuliah rapat sama kupu-kupu, kuliah pulang. Kalau kuliah pulang pasti kalian lebih punya spend time yang banyak, waktu yang banyak buat kalian me time atau buat kalian kerjain apapun itu, main sama teman dan yang lainnya. Sedangkan kalau kalian kuliah rapat, otomatis kan waktu buat kalian main atau apapun itu beda ya sama yang nggak ikut organisasi. Tapi menurut aku selama aku ikut organisasi, aku nggak ngerasain kayak itu jadi beban buat aku karena spend time yang hilang. Tapi kayak jadi lebih seneng gitu sih, karena walaupun nggak bisa main tapi bisa ngerjain hal yang bermanfaat gitu. Jadi menurut aku selama ini aku belum nemuin kerugian yang menonjol gitu sih, belum ada. Gitu. Bener juga sih Kak, dari aku juga kan ikut IKM juga nih. Menurut aku juga banyak banget sih keuntungan yang bisa kita dapat dari ikut organisasi juga ya Kak, daripada kerugian-kerugiannya gitu. Gimana sih pendapat Kak Dita tentang mahasiswa yang anggap organisasi itu nggak penting, jadi cuma kuliah pulang gitu? Buat yang kayak anggap organisasi itu nggak penting, sebenarnya itu balik lagi ke diri masing-masing ya. Tapi kalau ditanya organisasi penting nggak sih? Penting. Aku punya sebuah perumpamaan gini. Kalau kita mau jalan ke suatu tujuan kan kita pasti gunain kaki. Kaki entah kita mau melangkah, entah kita mau lari ataupun apapun itu pasti kita butuh kaki. Nah, kalian bisa ibaratin kaki kiri organisasi itu sebagai kaki kiri dan juga akademik itu sebagai kaki kanan. Nah, ketika kalian jalannya seiringan, seimbang, balance, maka jalan kalian juga enak, sama-sama pasti akan ke tempat tujuan itu lebih enak karena kan seimbang. Nah, tapi kalau kalian pakai salah satu kaki aja, entah itu kaki kanan atau kaki kiri, pasti kalian akan pincang dalam menuju ke tujuan kalian itu. Jadi buat teman-teman yang rasa organisasi itu nggak penting, nggak, sama sekali salah, karena organisasi itu penting.
pentingnya karena apa? Kalian bisa dapat experience dari situ, kalian bisa dapat pengalaman baru, dan nanti di CV kalian bukan hanya akademik yang ditanyakan. Di CV malah nggak melampirkan akademik sama sekali, tapi yang ditanya adalah experience atau pengalaman apa yang kalian dapat selama itu. Gitu sih. Tuh teman-teman, mungkin bisa dijadikan apa ya, pelajaran buat teman-teman untuk dari pengalaman Kak Dita ini, banyak udah ikut organisasi, jadi nggak semenakutkan itu kok. Ikut organisasi tuh banyak temen. Nggak seribet itu ya. Iya, nggak seribet itu juga. Jadi buat teman-teman yang masih ragu nih ikut organisasi, ikut aja, langsung join ya Kak. Lanjut nih Kak. Menurut Kak Dita nih, kan Kak Dita udah banyak ikut organisasi. Pengalaman apa sih Kak yang paling berkesan yang masih sampai sekarang masih terngiang-ngiang buat Kak Dita? Pengalaman yang paling berkesan menurut aku, karena dulu aku join di IMATELKI juga ya. Kalau teman-teman belum tahu, IMATELKI itu Ikatan Keluarga Mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis. Jadi kayak menaungi semua organisasi di dalam kampus yang prodinya itu TLM gitu. Jadi kayak pusatnya gitu. Nah, kalau di IMATELKI kan bukan cuma di Solo aja kan, tapi dia ada di Purwokerto, Semarang, macam-macam, Pekalongan. Jadi tuh banyak dari daerah luar juga. Nah, asiknya kalau kita ada prokernya itu pasti bergantian di satu tempat yang lain. Tiap kota gitu ya Kak? Iya, jadi kalian bisa traveling. Oh iya, sambil jalan-jalan Iya, nih. sekalian proker sambil jalan-jalan juga. Iya, Nah, benar. apalagi kan kalau ke Pekalongan atau ke Purwokerto, itu tuh jadi kalian selain proker, kalian juga bisa healing. Oh gitu. Berarti itu prokernya itu setiap proker beda kota gitu ya Kak? Kalau di IMATELKI ya, setiap proker pasti beda kota. Oh gitu. Kak Dita ikut IMATELKI tahun periode IMATELKI aku periode tingkat 1 itu aku jilid 8 8 2000. 2019 ya? ya. Awal jadi tingkat 1. Wah, tingkat 1 udah ikut IMATELKI. Keren sekali nih. Wih. Berarti itu dua-duanya ya Kak? Iya, kalau tingkat 1 itu ikut IKM juga. Iya. Kebetulan juga lolos di IMATELKI. Jadi tingkat 1 awal tuh IKM sama IMATELKI. Jadi di samping IKM yang prokernya dulu tuh padat, masih offline kan Iya, waktu itu. benar-benar. Kalau teman-teman kan sekarang kebanyakan online ya. Itu masih yang ada MCU dan lain sebagainya kayak gitu. Terus masih ada IMATELKI juga. Seru banget sih. Untuk teman-teman nih kan sekedar informasi aja sih, kan IKM dulu kan offline, jadi masih ada medical check up ya Kak? Iya, medical Jadi check up. kita di acara di proker IKM itu kita langsung terjun di lapangan, terus kita ngadain medical check up. Tapi karena pandemi ya Kak, tahun kemarin, Mulai 2020. nah 2020 proker IKM yang medical check up sementara belum ya Kak? Iya. Belum bisa diadakan. Peralihan di periode aku ke periode kalian yang Iya, awal kan itu iya, benar. mulai corona. Tuh, lanjut. Menurut Kak Dita nih, kan Kak Dita ikut organisasi itu nggak cuma satu. Terus apa aja sih manfaat yang bisa Kak Dita ambil dari ikut banyak organisasi tersebut? Manfaat dari ikut banyak organisasi itu tadi yang pertama pasti teman-teman. Teman-teman kalian jadi bervariasi dan lebih banyak, dari berbagai kota juga ada, dari berbagai kampus. Kalau serunya dari berbagai kampus yang sama-sama TLM-nya, kalian bisa tanya, udah dapat materi ini belum? Terus Sharing udah- gitu ya, iya, Kak? sharing, jadi kayak lebih enak materinya, kalian juga bisa bervariasi kan. Terus kayak misalkan kalian butuh materi, kalian juga bisa minta ke mereka kayak udah belum materi ini, atau bantuin bikinin laporan dong atau apa. Kadang tuh walaupun sama-sama prodi TLM, kurikulum yang digunakan tuh beda, jadi tuh mata kuliahnya tuh kadang beda, ada yang kita udah dapat mereka belum dapat, ada yang juga kita udah dapat mereka belum dapat, kayak gitu. Jadi bisa saling tukar-tukar informasi. Pertama itu. Kemudian yang kedua, pengalaman. Karena menurut aku tuh nilai itu bisa dicari, tapi pengalaman nggak bisa diulang 2 kali. Bener banget sih. Jadi ketika pengalaman itu, karena
berbagai organisasi dan beda juga kan kayak prokernya. Ya. Karena kalau di IKM pasti punya proker sendiri yang patokan kayak proker wajib, dan sedangkan di Matilki juga ada proker wajibnya. Nah itu beda banget. Jadi nanti misalkan tahun depan ada mau, biasanya kan kita diharuskan untuk membuat proker inovasi kan. Nah Iya. bisa diterapin tuh dari Matilki, kita curilah idenya sedikit-sedikit buat dimasukin di IKM gitu. Kalau kalian tahu, sebelum ketika masih offline Ya. itu kita punya namanya proker yang kolaborasi IKM sama Imatilki. Oh, Nah jadi enaknya di situ. jadi bisa itu sharing juga ya Dia antara kolaborasi juga bisa. KM dan IMA. Ini Kak mau tanya nih, kan banyak tadi ya manfaat yang dibilang Kak Dita untuk di organisasi. Nah kan teman-teman yang di akademik mungkin ada yang tanya juga nih, apa sih yang bisa aku ambil pelajaran dari ikut organisasi untuk aku terapkan di akademik. Nah mungkin dari Kak Dita bisa sharing apa aja sih yang bisa Kalau diterapin? apa sih yang bisa diambil dari organisasi buat diterapin di Iya. akademik gitu kan? Sebenarnya banyak banget. Yang pertama, public speaking. Kalau teman-teman ikut organisasi pasti ngerasain di organisasi itu dilatih cara public speaking. Gimana kita ngomong sama orang, gimana kita ngomong sama pembicara luar, gimana cara kita ngomong sama dosen dan lain sebagainya. Nah itu tuh bisa kita terapin ketika kita di akademik. Karena di akademik teman-teman pasti disuruh presentasi, teman-teman disuruh ngubungin dosen, ada kayak buat PJ juga Iya, kan, benar-benar. kayak gitu. Jadi banyak banget yang bisa terapin, public speaking, terus manajemen waktu. Walaupun teman-teman nggak ikut organisasi, tapi kan teman-teman juga harus bisa manajemen waktu antara kuliah, ngerjain tugas dan lain sebagainya. Nah kalau teman-teman ikut organisasi itu juga diajarin cara manage waktu. Tuh. Public speaking, manajemen waktu, dan pengalaman sih. Yang paling penting itu pengalamannya. Jadi pengalaman ketika teman-teman di organisasi itu tuh kadang teman-teman tuh bisa ngerasain sesuatu hal yang lebih duluan di organisasi daripada di akademik. Jadi kayak teman-teman di organisasi itu tuh diajarin cara ngubungin dosen dan lain sebagainya, kan punya pengalaman nih. Ketika teman-teman jadi PJ atau penanggung jawab mata kuliah, otomatis kan teman-teman juga harus menghubungi dosen yang bersangkutan. Nah itu kayak jadi udah ada pengalaman duluan lah gitu. Kalau dari aku kayak gitu. Jadi udah itu ya, kita udah dapet ilmu di Iya. luar akademik gitu ya. Lanjut, Kak Dita nih ada pertanyaan lagi yang terakhir. Motivasi buat temen-temen yang ikut organisasi maupun yang nggak ikut organisasi, yang menganggap kayak yang tadi mungkin ada kayak apa sih orang habis ini kerja, ibaratnya kan kalau kita kuliah nggak anu organisasi langsung aja gitu. Mungkin ada motivasi buat teman-teman. Kalau motivasi buat teman-teman ada sih. Kebetulan Tiara tadi kan nyinggung. Iya. Habis ini kerja, ngapain ikut organisasi? Iya benar. Nah itu adalah salah satu alasan yang penting, yang urgent buat aku. Kenapa kalian harus ikut organisasi? Karena nanti di lapangan kerja itu tuh bukan akademik aja yang bakal ditanyain. Malah di CV tuh nggak ngelampirin kayak nilai kamu bahasa Inggris berapa dan lain sebagainya, itu di CV nggak dilampirkan. Tapi di CV itu yang harus setara adalah experience atau pengalaman kamu selama kuliah itu udah ngapain aja, udah ikut apa aja. Nah di situ poin pentingnya. Dan buat temen-temen yang kayak ngerasa belum ikut organisasi karena alasan akademik yang tadi, kemudian karena nggak bisa manage waktu, kalian harus join ke organisasi supaya kalian bisa ngerasain itu. Karena yang seperti aku bilang di awal, organisasi dan akademik itu tidak seharusnya dibandingkan, tidak seharusnya di nomor satu kan, di nomor dua kan, tapi keduanya itu bisa disandingkan. Karena kalau mereka disandingkan dan balance, itu akan ngebuat kalian jadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Dan karena kita di Stikes nasional ya, Iya. di Stikes itu menganut poin SKP, sistem kredit point, Iya. yang dimana teman-teman harus ikut kegiatan kemahasiswaan supaya bisa menghasilkan poin tersebut. Nah, di organisasi inilah teman-teman bisa mendapatkan poin itu. Karena apa? Kalau teman-teman ikut organisasi, poin itu tuh bakal ada tanpa kalian harus mikirin, aduh poinku berapa ya, poinku berapa ya. Kalian cukup ikut organisasi aja, satu periode aja, poin kalian tuh udah ngelebihin batas yang udah ditetapkan di kampus.
Kalau di prodi D3 TLN itu standar SKP yang harus dipenuhi adalah 70 poin. 70 poin, tapi kalau nggak salah sekarang di aturan baru udah 100 poin ya. Iya. Udah 100 poin. Nah, teman-teman tuh bisa jadi ikut organisasi aja tuh udah bisa ngelengkapin 100 poin ini. Tapi sedangkan kalau teman-teman nggak ikut organisasi, di rumah aja, mau dapat SKP-nya itu dari mana? Kalian harus ikut seminar, kalian harus ikut workshop, harus ikut pelatihan, di mana sekarang poin workshop dan juga pelatihan itu tuh di peraturan yang terbaru ya, kecil. Kalau nasional cuma 5, kalau internasional baru 10. Sedangkan kalau kalian ikut organisasi aja, satu periode, katakanlah kalian jadi ketua. Ketua itu poinnya udah 40, kemudian kalau CC gitu tuh 20. Belum lagi kalau setiap kalian proker, nah itu ada beda lagi SKP-nya gitu, poinnya. Wah, ini nih buat teman-teman semua yang di yang di terutama yang di stikes ya, ini buat teman-teman yang dibilang ya benar, yang dibilang Kak Dita tadi, ternyata banyak banget keuntungan untuk ikut di organisasi. Contohnya yang tadi SKP juga ya Kak, terus ilmu, pengalaman itu, ya benar, pengalaman juga kita kadang-kadang kalau cuma ikut kadang-kadang kalau nggak ikut organisasi cuma kuliah kan pelajaran, ketemu teman pulang gitu mungkin, jadi kayak kurang. Jadi yang dibilang Kak Dita tadi benar, yang belum ikut organisasi nggak usah ragu-ragu, langsung aja ikut. Banyak kok yang di stikes terutama ya, organisasinya ada senat, iya dan HMP, terus ada ekstrakurikuler lain juga, ada UKM juga, banyak. Wah, seru sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Ya sayangnya kita udah berada di penghujung acara nih Kak. Terima kasih ya buat Kak Dita udah meluangkan waktunya. Sama-sama, makasih juga udah undang aku buat bisa kita sharing tentang organisasi atau akademik. Semoga nanti KM kedepannya makin sukses, Amin. makin jaya, pokoknya makin dikenang dan dikenal sama seluruh mahasiswa yang ada di Stikes Nasional. Amin. Sukses juga buat Kak Dita untuk kedepannya juga. Oke, selanjutnya dari kita, maaf jika ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.